Pernahkah kau mendengar suara angin yang seolah-olah memanggil namamu di antara senja? Tapi bagiku itu bukan hembusan angin biasa, melainkan itu adalah bisikan dari dunia lain, dunia yang jarang diketahui oleh manusia. Halo semuanya, aku Eza Al-Malik, mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Mataram. Dan ini kisah dari imajinasi dan keheningan hidup. Kisah di antara dua batas dunia tentang angin dan takdir. Di sebuah lembah sunyi yang jarang dijamah manusia, berdirilah sebuah pohon raksasa bernama Arsamira. Pohon itu menjulang tinggi hingga menembus awan. Daunnya berkilau seperti kristal setiap kali tersentuh cahaya bulan. Bagi penduduk sekitar, Arsamira bukan sekedar pohon, melainkan batas antara dunia manusia dan dunia roh angin. Dunia misterius yang hanya bisa didengar oleh jiwa yang terpilih. Cerita ini dimulai dari seorang remaja yatim yang bernama Rizky, yang sering menyendiri di lembah itu. Hidupnya sederhana, penuh kesepian, tapi hatinya selalu tenang setiap kali angin berhembus di antara cabang Arsamira. Namun, pada suatu malam yang tenang, Rizky mendengar bisikan yang berbeda dari biasanya. Bukan sekedar desir lembut angin, melainkan suara yang berbicara langsung ke dalam hatinya. Penjaga muda, waktumu telah tiba. Suara itu membawa sinar kebiruan yang berputar mengelilingi tubuhnya. Lalu muncullah sosok bercahaya bernama Rion, utusan dari dunia lain. Ia menjelaskan bahwa dunia mereka, yaitu Iris, dunia para penjaga angin, sedang berada di ambang kehancuran. Kekuatan gelap bernama Astreon mulai bangkit dan mengancam memadamkan seluruh aliran angin di semesta. Jika angin berhenti berhembus, dunia Iris akan membengkak dan dunia manusia akan kehilangan napas kehidupan. Rion mengatakan bahwa manusia berhati murni yang bisa mendengar bisikan Arsamira, dan Rizky adalah salah satunya. Dengan langkah penuh keraguan, Rizky mengikuti Rion melewati gerbang bercahaya yang muncul di antara akar pohon Arsamira. Seketika tubuhnya terasa ringan dan ia berpindah ke dunia lain, yaitu Iris. Dunia yang indah dan aneh sekaligus. Langitnya hijau, keemasan, tanahnya ungu lembut, dan sungai mengalirkan air berwarna perak. Rizky kagum, tapi juga takut. Ia belajar bahwa angin di Iris bukan sekedar udara angin adalah memori dunia. Setiap hembusan menyimpan kenangan masa lalu, dan setiap pusaran angin membawa cerita tentang kehidupan yang pernah ada. Bersama Rion, Rizky berlatih memahami bahasa angin, kekuatan yang membuatnya bisa berbicara dengan alam dan elemen-elemen di sekitarnya. Namun, kedamaian itu tak bertahan lama. Bayangan hitam besar muncul di langit Astreon, roh kegelapan yang ingin menelan Iris. Dari matanya terpancar cahaya merah, dan kemana-mana pun ia melintas, angin berhenti berhembus. Dunia Iris mulai kehilangan kehidupan. Rion berusaha melindungi Rizky, tapi kekuatan mereka tidak cukup. Dalam keadaan putus asa, Rizky mendengar kembali bisikan dari Arsamira. Jangan takut, penjaga muda. Biarkan angin menjadi bagian dari dirimu. Mendengar itu, Rizky menutup mata dan
menyerahkan dirinya sepenuhnya pada hembusan angin. Seketika, pusaran biru muncul dari tubuhnya, membentuk perisai cahaya yang menahan serangan Astreon. Untuk pertama kalinya, kekuatan sejati Rizky bangkit. Kekuatan yang disebut suara angin, kemampuan langka hanya dimiliki oleh penjaga terpilih. Sejak saat itu, Rizky mulai menyadari takdirnya ia adalah penjaga terakhir di Iris, reinkarnasi dari penjaga pertama bernama Rizkynos, yang dulu gagal menyegel Astreon sepenuhnya. Rion menuntunnya menuju jantung angin, pusat dunia Iris, tempat sumber kehidupan angin berasal. Di sanalah mereka harus menyegel kembali kekuatan kegelapan sebelum dunia benar-benar berhenti bernafas. Perjalanan mereka panjang dan berat. Mereka melewati hutan kabut yang bisa berubah bentuk, menyeberangi sungai perak yang hidup, dan mendaki tebing yang dijaga oleh para roh-roh kuno. Setiap langkah terasa lebih berat, dan di sepanjang perjalanan, Rizky mendengar bisikan para penjaga lama yang telah gugur, memanggil namanya dengan lembut. "Kami menunggumu, penjaga terakhir." Saat tiba di jantung angin, Astreon telah menunggu. Pertempuran besar pun terjadi. Rion berusaha melindungi Rizky, namun terluka parah. Dalam momen terakhirnya, Rion berkata, "Angin bukan hanya udara yang bergerak, ia adalah kehidupan yang percaya padamu." Dengan sisa kekuatannya, Rizky memanggil semua aliran angin yang tersisa di Iris. Tubuhnya bersinar, menyatu dengan elemen dunia. Ledakan cahaya besar terjadi, menelan Astreon dalam pusaran biru keperakan. Saat debu mereda, Rion berdiri sendiri di tepi lembah. Rizky telah menghilang, tubuhnya lenyap bersama cahaya. Tapi dari langit, hembusan angin lembut berdesir membawa suara yang samar namun jelas. "Aku tidak benar-benar pergi. Aku adalah angin yang menjaga dunia ini." Iris pun kembali damai. Pohon-pohon kristal tumbuh kembali dan langit bersinar biru muda. Rion menanam bibit Arsamira di seluruh penjuru dunia agar batas antara manusia dan Iris tak pernah tertutup lagi. Dari saat itu, setiap hembusan angin membawa cerita Rizky, yaitu penjaga angin yang mengorbankan dirinya demi kehidupan dua dunia. Bertahun-tahun kemudian, di dunia manusia, di lembah tempat pohon Arsamira pertama tumbuh, seorang anak kecil bernama Ray duduk di bawah pohon itu. Angin berhembus lembut, mengelus rambutnya, dan Ray tersenyum kecil sambil berbisik, "Lucu ya, anginnya kayak ngomong." Dan dari jauh terdengar suara lirih menjawab, "Jaga dunia ini baik-baik, seperti aku menjagamu." Langit sore berubah keemasan, daun-daun berkilau, dan 3 bulan di Iris bersinar sejajar, tanda bahwa kedamaian telah kembali. Namun, di antara hembusan lembut itu masih terdengar bisikan abadi, "Selama angin masih berhembus, aku tidak akan benar-benar pergi."